Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai the media. By the next. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Rifki Sefian, yang kedua ada Tumadir Alkansa, yang ketiga ada Alika Salsabila Zahra, dan yang keempat ada Inaya Akila Alifa. Studi budaya. Studi budaya adalah perspektif teoritis yang berfokus pada bagaimana budaya dipengaruhi oleh kelompok yang kuat dan dominan. Studi budaya tidak mengacu pada suatu doktrin tunggal tentang perilaku manusia. Studi budaya sering disebut juga sebagai studi halayak. Warisan Marxis kekuatan untuk rakyat. Filsuf Karl Marx 1818 sampai 1883 dianggap berjasa dalam mengidentifikasi bagaimana pihak yang berkuasa, elit, mengeksploitasi pihak yang tidak berdaya kelas pekerja. Ia percaya bahwa ketidakberdayaan dapat menyebabkan keterasingan atau kondisi psikologis di mana orang mulai merasa masa depan mereka. Kemudian, para pemikir Marxis, ahli teori Mazhab Frankfurt adalah sekelompok sarjana yang percaya bahwa media lebih mementingkan menghasilkan uang daripada menyampaikan berita. Yang kedua ada asumsi kajian budaya. Kajian budaya pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana kelompok elit seperti media menjalankan kekuasaan mereka terhadap kelompok bawahan. Teori ini berakar pada beberapa klaim mendasar tentang budaya dan kekuasaan. Yang pertama, ada kebudayaan meliputi dan menyerang seluruh aspek perilaku manusia. Yang kedua, rakyat adalah bagian dari struktur kekuasaan yang hierarkis. Yang ketiga, ada hegemoni pengaruh pada massa. Konsep hegemoni merupakan ciri penting kajian budaya dan sebagian besar teorinya bertumbuh pada pemahaman istilah ini. Yang keempat ada kontra-hegemoni. Massa mulai mempengaruhi kekuatan dominan. Kontra-hegemoni menjadi bagian penting dalam pemikiran cultural studies karena hal ini menunjukkan bahwa halayak belum tentu bersedia dan patuh. Dengan kata lain, penonton tidak bodoh dan penurut. Yang terakhir ada penguraian kode audiens atau biasa disebut dengan decoding. Decoding adalah kemampuan audiens untuk menerima pesan membandingkan dengan makna yang tersimpan dalam pikiran. Selanjutnya adalah analisis kultivasi. Definisinya itu adalah teori yang memprediksi dan menjelaskan pembentukan dan pembentukan persepsi jangka panjang, pemahaman dan kepercayaan tentang dunia sebagai hasil dari mengkonsumsi pesan media. Pemikiran Gepner dalam analisis kultivasi menunjukkan bahwa komunikasi massa, khususnya televisi, menumbuhkan kepercayaan bersama tertentu tentang realitas di antara konsumen media massa. Teori tersebut pada dasarnya masih merupakan teori berbasis televisi. Tiga asumsinya yaitu yang pertama, televisi pada dasarnya dan secara fundamental berbeda dari bentuk media massa lainnya. Yang kedua, televisi membentuk cara berpikir dan berhubungan pada masyarakat. Dan yang ketiga, pengaruh televisi terbatas. Lalu yang selanjutnya ada proses. Peneliti kultivasi mengembangkan proses 4 langkah. Langkah pertama adalah analisis sistem pesan. Lalu langkah kedua itu perumusan pertanyaan tentang realitas sosial penonton. Langkah ketiga yaitu dengan survei pemeriksa. Dan langkah keempat adalah membandingkan realitas sosial pemirsa yang ringan dan berat. Selanjutnya ada use and gratification. Teori use and gratification adalah suatu pendekatan komunikasi massa yang mengasumsikan bahwa orang secara aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan pribadi, seperti informasi, hiburan, keterlibatan sosial, dan validasi emosional. Hal ini menekankan peran aktif pemirsa dalam konsumsi media. Next. Ada tahapan penelitian pemanfaatan. Teori kegunaan dan gratifikasi merupakan perpanjangan dari teori kebutuhan dan motivasi. Maslow 1970, dalam teori kebutuhan dan motivasi, Abraham Maslow mengemukakan bahwa orang secara aktif berupaya memuaskan kebutuhan. Ketika mereka telah mencapai tujuan yang mereka inginkan pada suatu tingkat, mereka dapat berpindah ke tingkat berikutnya. Teori asumsi. Katz, Bumir, dan Gurvitch 1974 berpendapat bahwa ada 5 dasar teori asumsi. 1. Audiens bersifat aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. 2. Inisiatif dalam menghubungkan perasaan kebutuhan dengan pilihan media tertentu ada di tangan penonton. 3. Media bersaing dengan sumber untuk memenuhi kebutuhan. 4. Masyarakat mempunyai kesadaran yang cukup terhadap penggunaan media sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat kepada peneliti mengenai penggunaan media tersebut. 5. Pengenalan terhadap konten media hanya dapat dinilai oleh khalayak. Next. Selanjutnya ada spiral of silence theory.
Noel Numan pada 1983 menyatakan bahwa media cenderung lebih fokus pada pandangan mayoritas dan kurang memperhatikan pandangan minoritas. Kelompok minoritas kemungkinan menjadi kurang tegas dalam menyampaikan pendapat mereka sehingga memicu penurunan dalam komunikasi. Noel Numan memisahkan opini publik menjadi dua konsep terpisah. Yang pertama ada opini. Opini atau pendapat adalah ekspresi dari suatu sikap. Pendapat mungkin berbeda-beda baik dalam ketegangan maupun stabilitasnya. Selanjutnya ada publik. Konsep publik memiliki tiga makna yang berbeda. Publik dapat merujuk pada sesuatu yang terbuka untuk semua orang seperti tempat umum. Publik berkaitan dengan perhatian atau isu-isu yang menyangkut masyarakat seperti dalam tanggung jawab publik jurnalis. Publik juga mencakup dimensi sosial psikologis dalam masyarakat. Bahas selanjutnya. Ada tiga asumsi yang disebutkan Noel Numan. Yang pertama, bahwa masyarakat memiliki kendali atas individu yang melanggar norma dengan ancaman isolasi sosial. Yang kedua, teori ini mengidentifikasi manusia sebagai penilai yang konstan iklim opini publik. Dan yang ketiga, bahwa perilaku masyarakat dipengaruhi oleh evaluasi opini masyarakat. Jika individu merasakan dukungan terhadap suatu topik, maka mereka cenderung mengkomunikasikannya. Jika mereka merasa orang lain tidak mendukung suatu topik, maka mereka akan diam. Selanjutnya ada pengaruh media. Numan pada 1993 meyakini bahwa media bahkan memberikan frasa dan kata-kata yang memungkinkan individu untuk berbicara dengan keyakinan mengenai suatu isu. Menjelaskan mengapa media memiliki pengaruh seperti itu, ia percaya bahwa masyarakat tidak diberikan interpretasi yang luas dan seimbang terhadap peristiwa-peristiwa berita. Selanjutnya ada media ekologi teori. Ekologi media adalah media yang pada umumnya bertindak secara langsung dalam membentuk dan berorganisir suatu kebudayaan. Teori ekologi media juga dikenal dengan memusatkan banyak jenis media dan memandang media sebagai sebuah lingkungan sendiri. Lalu ada asumsi. Teori ekologi media mempunyai tiga asumsi yang mendasari antara lain media menanamkan tindakan dan tindakan di masyarakat. Kedua, media memperbaiki persepsi kita dan mengatur pengalaman kita. Dan yang ketiga, media menyatukan dunia. Selanjutnya ada sejarah media. Yang pertama ada era suku. Menurut McLuhan, pada zaman kesukuan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan adalah indera yang penting. Era suku ini ditandai dengan tradisi lisan dalam pendongeng dalam mendongeng yang dilakukan masyarakat mengungkapkan tradisi, ritual, dan nilai-nilai mereka melalui kata-kata yang diucapkan. Yang kedua ada era literasi. Pada era ini yang ditekankan pada pengertian visual, ditandai dengan diperkenalkannya alfabet. Mata menjadi organ indera yang dominan. Era ini adalah masa di mana komunikasi tertulis berkembang pesat. Yang ketiga ada era cetak. Penemuan mesin cetak yang menandai awal dari revolusi industri dan percetakan massal. Meskipun banyak percetakan yang dilakukan dengan cara mengukir kayu sebelum era ini, buku yang dihasilkan ini menjadi alat utama untuk menyebarkan dan menyimpan informasi. Dan yang keempat ada era elektronik. McLuhan dan Fiore pada 1967 mencatat bahwa zaman ini ditandai dengan adanya telegraf, telepon, mesin ketik, radio, dan televisi. Ini membawa kita kembali ke pendekatan komunikasi yang lebih lisan, mirip dengan era suku. Media elektronik mengubah cara informasi disebarkan dan menghubungkan komunitas di seluruh dunia, menciptakan konsep desa global. Boleh dilanjut? Itu sebuah lembaga pendidikan Islam yang terkemuka di Indonesia telah menjadi pusat perhatian dan kontroversi selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, Pondok Pesantren Al-Zaitun juga membuat kontroversi berlandaskan beberapa kasus dengan dugaan ajaran sesat seperti rekaman Panji Gumilang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bahasa Arab serta tidak mengerti bahasa Indramayu yang dianggap menistakan Tuhan dengan perumpamaan seperti manusia. Kesimpulannya, Pondok Pesantren Al-Zaitun telah menjadi pusat perhatian dan kontroversi Indonesia, terutama keterlibatan pendirinya yaitu Panji Gumilang dalam beberapa kasus kontroversial di Indonesia. Selanjutnya. Selanjutnya ada keterkaitan materi dengan kasus. Materi yang sudah dijelaskan berkaitan dengan kasus Pondok Pesantren Al-Zaitun karena media membantu dalam menyebarkan informasi bagaimana Pondok Pesantren Al-Zaitun mengajarkan aliran sesat terhadap muridnya. Selain itu juga media mempengaruhi identitas individu dan mempengaruhi respon publik terhadap kasus pesantren tersebut. Dengan bantuan media, kita dapat memahami dan mengambil strategi yang lebih baik untuk mengatasi dampaknya terhadap masyarakat luas. Boleh next. Kesimpulan. Yang pertama, media dapat mempengaruhi cara berpikir halayak. Lalu yang kedua, media membantu penyebaran informasi secara luas dan cepat.
Yang ketiga, media memiliki sifat yang terbatas dalam menafsirkan suatu informasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.